Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mustika Saleng, Standbook A1H1 18048, jurusan PG PAUD FKIP Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MIT yang diberikan. Soal yang pertama yaitu uraikan perbedaan jenis data ordinal, nominal, interval, rasio, dan sertakan contohnya. Yang pertama yaitu data ordinal adalah di mana data-data penduduk disatukan untuk dihitung jumlah penduduknya. Yang kedua yaitu nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Yang ketiga yaitu interval, pemberian angka pada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat lain yakni jarak yang sama pada pengukuran. Yang keempat yaitu rasio adalah skala data dengan tingkatan kualitas paling tinggi. Nomor 2 yaitu susunlah sebuah data tunggal sebanyak 35 mulai angka 10 sampai 60. Yang ketiga yaitu buatlah data pada soal nomor 2 dalam bentuk tabel distribusi kelompok. Sebelum itu, susun data tersebut dari yang kecil sampai angka yang terbesar. Untuk menentukan data kelompok, terlebih dahulu kita harus menentukan jangkauan dengan rumus J sama dengan X max kurang X min, yaitu 60 dikurang 10 sama dengan 50. Selanjutnya yaitu dengan menentukan banyak kelas dengan rumus yaitu 1 tambah 3,3 log N. Log N-nya yaitu 35. Berarti di sini 1 tambah 3,3 log 35. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35 yaitu 1,5440. K sama dengan 1 ditambah ini dijumlahkan jadi 4,844. Terus 1 tambah 4,844 dijumlahkan jadi 5,844. Dibulatkan jadi 6. Untuk menentukan interval atau panjang kelas dengan rumus jangkauan per banyak kelas yaitu 60 dikurang 10 per banyak kelasnya yaitu 4,844 sama dengan 60 kurang 10 yaitu 50 per 4,844 sama dengan 10,32. Dibulatkan saja jadi 10. Cara pembuatan tabel dimulai dari angka kecil yaitu 10. Ingat, interval atau panjang kelas yaitu 10 berarti dihitung dari angka 10. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Berarti nilainya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti di sini 19 dan seterusnya. Untuk menentukan frekuensi bisa dilihat di nomor 2 data tunggal. Perhatikan nilai 10 sampai 19 yaitu frekuensinya ada 6. 20 sampai 29 frekuensinya itu ada 7. 30 sampai 39 yaitu frekuensinya ada 3. 40 sampai 49 itu frekuensinya ada 8. 50 sampai 59 frekuensinya ada 10. 60 sampai 69 yaitu 1. Total frekuensinya yaitu 35. Soal nomor 4. Hitunglah rata-rata median modus Q1 D6 P63 dari data distribusi kelompok di nomor 3. Yang pertama yaitu kita cari rata-rata atau meannya. Di sini kita akan mencari XI-nya terlebih dahulu dengan cara yaitu 10 ditambah 19 dibagi 2.
Hasilnya yaitu 14,5. Dan seterusnya. Setelah itu kita mencari nilai FI kali XI dengan cara yaitu frekuensi dikali XI. Berarti 6 dikali 14,5. Hasilnya yaitu 67. 7 dikali 24,5 hasilnya yaitu 171,5 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan hasil XI dan FI kali XI, FI kali XI-nya kita jumlahkan seluruhannya dan hasilnya adalah 1,327,5. Untuk mencari rata-rata atau meannya, kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Kita masukkan nilainya sigma FI kali XI yaitu 1,327,5 per sigma FI-nya nilainya yaitu 35. Dibagi hasilnya yaitu 37. Jadi rata-rata atau meannya yaitu 37. Selanjutnya yaitu menentukan nilai median atau nilai tengahnya. Terlebih dahulu kita menentukan nilai FK-nya atau frekuensi kumulatif dengan cara 6 dimasukkan di sini, terus 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 ditambah 3 hasilnya 16. 16 ditambah 8 hasilnya 24. 24 ditambah 10 hasilnya 34. 34 tambah 1 hasilnya 35. Menentukan letak kelas median dengan rumus sigma F per 2. Sigma F-nya yaitu frekuensinya 35 dibagi 2. Hasilnya yaitu 17,5. Kita sudah menentukan letak nilai kelas mediannya yaitu 17,5. Posisi frekuensi kumulatifnya yang memuat angka 17,5 yaitu angka 24. Untuk mencari nilai mediannya, kita masukkan rumusnya yaitu TB per dalam kurung N per 2 kurang FK per F dalam kurung kali P. Yaitu terlebih dahulu kita harus mencari nilai TB-nya, tepi bawah kelasnya. Untuk memperoleh TB, kita bisa lihat dari sini angka 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Ini adalah nilai TB-nya. Kita masukkan nilai TB-nya yang habis kita peroleh 39,5 ditambah N-nya yaitu frekuensinya 35 per 2 dikurang FK. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya 24, sebelumnya berarti angka 16 per F-nya yaitu frekuensinya berarti 8 kali P. P-nya diperoleh dari panjang kelasnya yaitu 10. 39,5 ditambah 35 per 2 hasilnya yaitu 17,5 kurang 16 bagi 8 dalam kurung 10. 39,5 ditambah 17,5 dikurang 16 hasilnya yaitu 1,5 per 8 kali 10. 39,5 ditambah 1,875 sama dengan 41,375. Jadi median atau nilai tengahnya yaitu 41,375. Selanjutnya yaitu mencari nilai modus.
Terlebih dahulu kita buatkan tabelnya. Mencari letak kelas modus dengan cara melihat nilai frekuensi lebih tinggi. Berarti kita masuk ke rumus modus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah 2 kali P. TB-nya yaitu tepi bawah kelas, D1-nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 8. Berarti 10 kurang 8 sama dengan 2. Kalau D2-nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya sama dengan 1. Berarti 10 kurang 1 sama dengan 9 dikali P. Untuk menentukan nilai TB-nya kita bisa lihat sini nilainya 50. Berarti 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Berarti sama dengan 49,5 ditambah D1-nya yaitu 2 ditambah 2 ditambah 9. P-nya diperoleh dari panjang kelasnya yaitu 10 sama dengan 49,5 ditambah 2 per dijumlahkan ini 2 tambah 9 yaitu 11 kali 10 sama dengan 49,5 ditambah ini dijumlahkan hasilnya yaitu 1,81. Hasilnya yaitu 51,31. Mencari Q1 atau kuartil bawah. Terlebih dahulu kita hitung frekuensinya, kita jumlahkan 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 tambah 10 tambah 1 hasilnya yaitu 35. Untuk mencari FK kurang dari yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, kita masukkan nilainya 6. 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 ditambah 3 hasilnya 16. 16 ditambah 8 hasilnya 24. 24 ditambah 10 hasilnya 34. 34 tambah 1 hasilnya 35. Kita masuk di rumus Q1 yaitu kuartil bawah. Q1 sama dengan TB tambah 1/4 N kurang FK FI kali C. TB-nya yaitu tepi bawah kelas, 1/4 FK-nya itu frekuensi kumulatif, F1-nya itu frekuensi, C-nya yaitu panjang kelas. Terlebih dahulu kita cari 1/4 N-nya, 1/4 N. Untuk mencari 1/4 N kita masukkan nilainya 1/4 kali N-nya yaitu 35. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 8,75. Setelah kita mendapatkan hasil 1/4 N-nya yaitu 8,75. Mencari angka yang mendekati 8,75 yaitu berada di angka 13. Kita mencari lagi nilai TB-nya. Nilai TB yaitu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas berarti dia nilainya 20. TB sama dengan 20 dikurang 0,5. Hasilnya yaitu 19,5. Ini hasil TB-nya. Kita masuk ke rumus Q1 atau kuartil bawah. TB-nya yaitu nilainya 19,5. Kita masukkan tambah 1/4 N hasilnya tadi 8,75 dikurang FK. FK itu nilainya diambil dari di atas nilai 13 FK-nya, berarti 6 per F1 frekuensinya. Frekuensinya yaitu 7.
C-nya yaitu panjang kelasnya yaitu 10. Sama dengan yaitu 19,5 ini dijumlahkan, hasilnya jadi 2,75 per 7 10 sama dengan ini kita jumlahkan semuanya jadi 19,5 ditambah 3,92, hasilnya yaitu 23,42. Jadi Q1-nya yaitu 23,42. Mencari nilai D6 atau desil 6. Terlebih dahulu kita mencari nilainya frekuensi kumulatif kurang dari. Kita masukkan angka 6, dijumlahkan 6 ditambah 7 hasilnya 13, 13 tambah 3 hasilnya 16, 16 tambah 8 24, 24 tambah 10 34, 34 tambah 1 35. Kita masuk ke rumus desil yaitu D1 sama dengan TB tambah 1/10N kurang FK per F1 kali C. Rumus D6 yaitu D6 sama dengan TB tambah 1/10N kurang FK per F1 kali C. Terlebih dahulu kita mencari nilai 1/10N-nya. Nilai 1/10N-nya yaitu satunya yaitu 6. 6 per 10, N-nya yaitu hasil frekuensinya 35. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 21. Angka 21 yang mendekati di frekuensi kumulatif kurang dari yaitu di angka 24. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita mencari nilai TB-nya. Nilai TB yaitu angka 40 dikurang 0,5 dengan 39,5. Kita bisa mencari nilainya dan kita masukkan nilai TB-nya yaitu 39,5 ditambah. Kita masukkan angka nilainya. Kita sudah dapatkan 21 dikurang FK. FK itu kita ambil dari di atas angka 24 yaitu angka 16. Angka 16 per F1 frekuensinya 8 kali C-nya yaitu diperoleh dari panjang kelas 10. 39,5 ini kita jumlahkan hasilnya yaitu 6,25. Kita jumlahkan semuanya yaitu 45,75 dan inilah hasil akhirnya. Selanjutnya kita mencari nilai P63 atau persentil 63. Di sini sudah ada tabel dan sudah kita ketahui frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya kita masuk ke rumus persentil 63 di mana TB tambah 1/100 kali N kurang FK per F1 kali C. Di sini terlebih dahulu kita mencari 1/100 kali N-nya. 1/100 kali N satunya itu persentil 63 per 100, N-nya yaitu 35. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 22,05. Kita cari angka yang mendekati 22,5 di frekuensi kumulatif. Di sini kita sudah dapat berada di angka 24. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai TB.
Nilai TB-nya itu kita ambil dari sini 40. 40 dikurang 0,5. Hasilnya yaitu 39,5. Kita masuk ke rumus. Di sini TB-nya kita sudah dapatkan, hasilnya 39,5. 39,5 ditambah nilai 1/100 N kita sudah dapatkan 22,5 kurang FK. FK itu berada di atas angka 24, itu 16. Per F1 frekuensinya berarti 8 kali 10. Kita jumlahkan, hasilnya yaitu 39,5 ditambah. Ini kita jumlahkan keseluruhannya, hasilnya kita dapatkan yaitu 7,56. Hasilnya yaitu kita jumlahkan 47,06. Jadi inilah hasil dari presentil 63. Nomor 5 yaitu hitunglah standar deviasi dan varians data distribusi berkelompok dari nomor 3. Terlebih dahulu kita mencari nilai XI-nya. Kita mencari nilai XI-nya, yaitu XI adalah nilai tengah, di mana 10 tambah 19 dibagi 2, hasilnya yaitu 14,5. Sama juga dengan 20 tambah 29 dibagi 2, hasilnya yaitu 24,5. Dan seterusnya. Setelah kita dapatkan hasil XI-nya, kita mencari nilai dari FI kali XI, di mana yaitu 6 dikali 14,5, hasilnya yaitu 87. 7 dikali 24,5 yaitu 171,5, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari FI/XI, kita jumlahkan keseluruhannya yaitu 1,323,5. Sebelum kita mencari XI kurang X barnya, terlebih dahulu kita mencari rata-rata, di mana X bar sama dengan sigma FI kali XI kurang N. Sigma FI kali XI itu nilainya 1,323,5 per N-nya. N-nya yaitu 35, frekuensinya 35. Nah, kita bagi dan hasilnya yaitu 37,81. 37,81. Hasilnya yaitu 37,8. Kemudian kita mencari XI kurang X barnya. Kita bisa cari dengan cara XI-nya yaitu 14,5 dikurang rata-ratanya yaitu 37,8. Nah, hasilnya yaitu minus 23,3, dan seterusnya. Setelah kita hitung semuanya dan kita cari, kemudian kita kuadratkan hasil dari XI kurang X barnya. Ini minus 23,3 kita kuadratkan jadi 542,89 dan seterusnya. Setelah kita jumlahkan semua, kita beralih ke tabel selanjutnya yaitu F dalam kurung X1 kurang X bar kuadrat. Berarti frekuensinya dikalikan ini
6 dikali 542,89. Hasilnya yaitu 3,275 dan seterusnya. Setelah kita menentukan hasilnya, kita jumlah semuanya, yaitu 1,111,963. Selanjutnya kita masuk ke rumus S kuadrat sigma Fi dalam kurung Xi kurang X bar kuadrat per N. Kita masukkan nilainya. Sigma Fi Xi kurang X bar kuadrat 1,111963 bagi N-nya yaitu 35. 35 sama dengan kalau jumlahkan yaitu 31,77. Ini adalah nilai dari hasil varians. Dilanjutkan 31,77 hasilnya yaitu 5,63 dan ini hasil dari standar deviasi. Jadi nilai yang diperoleh standar deviasi yaitu 5,63 dan variansnya yaitu 31,77. Soal nomor 6 yaitu ujilah normalitas data distribusi kelompok tersebut pada A0,05, yaitu HO data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Di sini sudah terdapat tabel dan mempunyai data, titik tengahnya sudah ada. F1 yaitu frekuensi. Frekuensinya dijumlahkan sigma Fi hasilnya yaitu 35. Fi kali Xi didapat dari 14,5 dikali 6 hasilnya 87 dan seterusnya, dan mendapatkan hasil dari sigma Fi kali Xi dijumlahkan yaitu 1,327,5. Sigma Xi kuadrat. Xi kuadrat dapatkan hasil dari 14 kuadrat. 14,5 dikuadratkan hasilnya 2110,25 dan seterusnya. Selanjutnya tabel berikutnya yaitu Fi kali Xi kuadrat. Fi kali Xi kuadrat ini yaitu 87 dikuadratkan hasilnya yaitu 1,261,5 dan seterusnya, dan dijumlahkan sigma Fi kali Xi kuadrat yaitu 58,73875. Selanjutnya yaitu kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Rata-ratanya yaitu sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nilainya sigma Fi kali Xi yaitu ini. Kita masukkan 1,327,5 per sigma Fi. Fi-nya yaitu 35. Hasilnya yaitu ini dijumlahkan langsung jadi 37,92. Di sini kita sudah dapatkan hasil dari rata-rata. Selanjutnya kita mencari standar deviasi dan rumus standar deviasi sigma Fi kali Xi kuadrat per N dikurang dalam kurung sigma Fi kali Xi per N kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya dari sini sigma Fi kali Xi kuadrat. Kita masukkan saja langsung. Tuh. 58,73875. N-nya yaitu 35. Terus dikurang sigma Fi kali Xi N kuadrat yaitu sigmanya ini. Terus
1,327,5, N-nya yaitu 35, masih dikuadratkan. Cari hasilnya. Ini hasilnya yaitu 167 kurang 167 ini dibagi terus dikuadratkan, hasilnya yaitu 1,473. Sini bisa kita langsung jumlahkan, yaitu 0,197. Hasilnya yaitu 0,4438. Untuk menentukan batas kelas. Untuk menentukan batas kelas yaitu bisa dilihat dari rumusnya sini, batas kelas untuk 9,5 Z yaitu batas kelas kurang rata-rata bagi standar deviasinya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil yang kita peroleh yaitu 9,5 dikurang 37,92 bagi 0,4438, dan hasilnya yaitu minus 6378. Ini dicari seperti begini sampai seterusnya. Baik, dari jawaban sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dari rata-rata dan standar deviasinya. Sekarang kita akan mencari batas kelas nilai Z luas kelas interval frekuensi yang diharapkan atau EI-nya. Yang pertama yaitu kita akan mencari batas kelasnya. Untuk mencari batas kelasnya bisa dipakai dengan rumus. Untuk batas kelas dengan nilai 9,5 yaitu Z sama dengan batas kelas kurang rata-rata bagi standar deviasinya. 9,5 dikurang hasil dari rata-rata tersebut 37,92 bagi nilai dari standar deviasinya yaitu 0,4438. Hasilnya diperoleh yaitu minus 6,379. Nah, ini adalah nilai Z-nya. Begitupun dengan nilai 19,5, 19,5, 29,5, 39,5, 39,5, 59,5, 59,5, 60,5. Ini semua diperoleh menggunakan rumus batas kelas, menggunakan rumus Z. Untuk menentukan luas kelas interval yaitu menggunakan tabel Z. Bisa dilihat pada tabel Z. Selanjutnya yaitu untuk memperoleh frekuensi yang diharapkan yaitu bisa dipakai rumusnya EI luas kelas interval X kali N. Di sini kita masukkan nilainya. Yang kita masukkan yaitu luas kelas intervalnya dan N-nya yaitu 35. Ini dan hasilnya yaitu minus 0,2625. Nomor 7 yang terakhir yaitu ujilah homogenitas data distribusi berkelompok nomor 3 di atas pada A 0,05 jika sekelompok data lainnya memiliki banyak kelas 8 dengan varians 37,59. Terlebih dahulu kita buatkan tabel dan kita masukkan data X1 dan X2. Setelah kita masukkan datanya, kita mencari nilai X1 kuadrat dan X2 kuadrat yang diperoleh dari X1 sama X2. Selanjutnya kita jumlahkan seluruhannya. X1 jumlahnya 237, X2 hasilnya 46, X1 kuadrat hasilnya 280,801, X2 kuadrat hasilnya yaitu 230. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Sx n sigma x i kuadrat dikurang sigma x kuadrat per n
dalam kurung N kurang 1. Di sini kita masukkan N-nya yaitu 6. 6 sigma XI kuadrat yaitu 8, 20, 81. Dikurang sigma X kuadratnya 46 diakar menjadi 46. N-nya 6. N 6 dikurang 1 berarti ini 6. 6 dikurang 1 5. 5 dikali 6 berarti hasilnya 30. Sama dengan di sini kita jumlahkan 6 kali 8 20,801 dan hasilnya yaitu 4,924 dikurang akar 46 hasilnya yaitu 2,116. Terus ini tadi kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 30. Di sini kita jumlahkan yaitu 2,80830. Hasilnya yaitu 0,0936. Hasilnya yaitu 0,30 0,3059. Setelah kita memperoleh nilainya tersebut, kita mencari F hitungnya. F S besar per S kecil. Terlebih dahulu S besarnya sudah diketahui dari soal yaitu 37,59. Kita masukkan 37,59. S kecilnya yang kita habis dapatkan yaitu kita masukkan 0,3059. Kita bagi hasilnya yaitu 122,88. F tabel diperoleh dari tabel dan kita peroleh yaitu 0,257. Jadi kesimpulannya bandingan F hitung dan F tabel yaitu F hitungnya yaitu 122,88 dan F tabelnya yaitu 0,257. Maka HO tidak diterima dan dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data memiliki variasi yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.